Bismillahirrahmanirrahim. Kulhu geni. Bismillahirrahmanirrahim. Kul wallahu ahad. Kun fayakun. Masaallahu qadiron abadan abadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, respon ijazah Kulhu Sungsang ternyata diterima banyak yang terima kasih. Intinya itu WhatsApp ke saya, dari melihat YouTube sudah lumayan 80% jelas cara menjalaninya. Nah, kemudian beberapa teman ada yang tanya tentang bagaimana cara menjalani doa Kulhu geni. Jadi gini ya, kalau yang saya alami dulu itu saat saya ngaji belajar ke kakek saya, itu ada doa pembuka sebelum kita merapal Kulhu geninya. Jadi pertama kita syahadat 3 kali, kemudian doa dijauhkan dari godaan setan, manusia, jin, dan musuh. Ini doanya ya. Jadi setiap sebelum melakukan menjalani wirid Kulhu geni itu, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma ba'idna min afatil jinni wal insi wasyaiton wal musuh. Allahumma ba'idna min afatil jinni wal insi wasyaiton wal musuh. Allahumma ba'idna min afatil jinni wal insi wasyaiton wal musuh. Baru kita tarik nafas, baca Kulhu geni 4 kali dalam satu nafas. Saya mengatakan atau biasa mengucap 1 rambahan. Dijalankan 1000 rambahan, kita tetap bisa memilih 3 hari istimewa yang nilainya itu sama dengan 40 hari biasa. Jadi nanti di deskripsi saya tulis sama seperti yang di Kulhu Sungsang kemarin. Sekali lagi juga saya ingatkan untuk menjalankan ini, kalaupun ingin tawasul khusus ke Gusti Kanjeng Nabi Muhammad saja ya. Bagaimana kalau ke guru-guru ngaji kita? Selama itu jelas orangnya, manusianya boleh. Kenapa sih kok nggak boleh ke syekh? Syekh ada apa sih? Ya seperti yang kemarin saya jelaskan. Jadi dari beberapa teman yang curhat ketika melakoni menjalani wirid Kulhu geni, Kulhu Sungsang, Durga Balik, dan macam-macam itu, atau bahkan ayat-ayat yang ada di Al-Quran, ayat kursi, petikan-petikan surat Yasin, ketika dijalani pakai tawasul banyak syekh-syekhnya itu, di benaknya itu berharap karomah dari syekhnya tadi. Ternyata ketika saya cross check, saya ajak ngobrol gitu, yang masuk ternyata kodam. Kebetulan kodam itu jin. Dan kemarin sudah kita bahas bahwa jin sebagus-bagusnya jin, yang paling iman, yang paling bagus, itu derajatnya masih setingkat lebih rendah dibanding manusia yang paling buruk, yang paling busuk, yang paling jahat sekalipun. Artinya ini menegaskan ketika kita sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sak temene sesungguhnya sholatku, sujudku, hidupku, dan matiku hanya kuserahkan, kuikhlaskan, kupasrahkan kepadamu ya Allah, Tuhan pencipta semesta alam. Jadi saya sampai pernah ditanya sama teman waktu itu, sudah lama sih, tahun berapa ya, 90-an apa 80-an lupa saya. Jadi di koran itu ada cerita muktamar NU keberapa itu dijaga ribuan jin. Jadi beberapa kiai itu ketika diwawancara wartawan itu bercerita bahwa untuk menjaga keamanan muktamar itu
sampai mengerahkan ribuan jin Islam atau jin apa ndak tahu ya. Intinya dari saya ditanya teman yang membaca Quran tadi, pendapat saya gimana. Yo, sebenarnya saya nggak ingin sih menilai keimanan seseorang, itu kan hak mereka ya. Cuman karena yang ditanya, jika saya yang menggelar acara sebagai panitia muktamar, tentunya saya jawab tegas, tidak perlu saya minta bantuan jin untuk mengamankan muktamar, karena janji hidup mati saya sudah saya serahkan ke Allah saat ketika setiap saya sholat. Nah, teman saya mancing, berarti semua Kiai NU yang membawa jin itu salah dong. Itu memancing kemarahan saya. Ya monggo, tanya ke beliau-beliau, kalau memang menurut beliau kebenaran, mungkin punya alasan kenapa harus pakai mengerahkan jin. Tapi bagi saya juga manut pendapat beberapa ulama NU juga, jika jin yang terbaik pun, yang paling mulia pun di bawah derajat manusia yang paling buruk, maka saya membayang-bayangkan coba kalau kita berteman dengan teman yang nggak pernah pakai baju, yang ngising, ngangek atau pipis itu berak sembarangan, ndak di tempatnya, terus badannya itu gatal-gatal penuh penyakitan gitu, terus nggak pernah gosok gigi, giginya bukan hanya kuning tapi baunya pun wis kayak kentut, nggak enak gitu. Dan dia itu sudah sedemikian buruknya, rambutnya gimbal, banyak kutunya, kalau perlu dibuat kayak tumo itu bisa untuk dijual saking banyaknya kutu. Nah, itu coba kita bayangkan hal yang menjijikkan itu. Dia juga perbuatannya jahat, suka mencuri, merampok, membunuh ya, memperkosa, pokoknya jahat sekali. Itu seburuk-buruk orang atau manusia, saya tuh jijik, nggak mau lah berteman dengan teman kayak gitu. Pasti saya akan menghindar, karena apa ya, siapa sih yang betah dengan orang kayak gitu, dengan teman yang taruhlah cantik wajahnya tapi kalau lengus ulatnya, atau apa bahasa lengus itu, sering bermuka masam, itu aja kita nggak betah, apalagi sudah jelek seperti yang tadi saya analogikan, saya bayangkan itu, rasanya kan nggak mau. Lah ini kita satu teman seperti itu aja nggak mau, apalagi saya sebagai panitia muktamar ini. Bayangkan ya, saya terus mencari bantuan ribuan jin. Jin yang paling suci satu itu lebih jelek dari derajat orang yang paling menjijikkan tadi. Coba jika saya istilahnya mengajak ribuan jin, bayangkan satu orang yang tadi aja saya nggak mau, apalagi sampai ribuan jin yang derajatnya di bawah orang tadi. Itu jadi kemana-mana ya. Intinya gini, dari mana ya tadi, kita hari ini kan membahas ijazah doa Gulu Geni. Jadi cara menjalankan begitu. Kalau tawasul khusus ke Gusti Kanjeng Nabi Muhammad saja. Jika Anda ingin kirim ke leluhur boleh, karena itu jelas orang tua kita, jelas bukan ada unsur jinnya. Oh, memang saya itu ada unsur jinnya ya. Kan saya cerita tadi beberapa pengalaman dari teman-teman yang mondok, kenapa bisa gila menjalani sebuah tirakatan yang itu dari bahasa sumbernya kebenaran. Kenapa? Memang ada jin yang masuk. Ketika saya tanya tawasul ke siapa saja, ke ABCD, oh ternyata memang ada kodam yang masuk. Jadi bisa jadi salah niat, karena pernah kan di konten saya katakan, kalau kita salah niat, meskipun yang kita baca ayat Al-Quran, bisa saja yang masuk setan. Ini yang perlu kita pahami. Jadi dari sini paham ya. Kita kembali ke ijazah Gulu Geni. Jadi syahadat baina Gulu Geni, nanti saya tulis di deskripsi atau saya ulangi lagi ya. Syahadat 3 kali, kemudian kita baca Allahumma baina min afatil jini wal insi wa syaitan wal musuh.
Ya Allah, jauhkanlah saya sejauh-jauhnya dari godaan jin, godaan manusia, godaan setan, dan musuh. Terus ada teman yang bertanya, kenapa kok tidak wel akja, kok wel musuh bahasa Jawa? Ya nggak tahu, saya kan dapat dari kakek gini. Kira-kira boleh nggak Om pakai well silakan, nggak apa-apa Om. Kalau mantepmu gitu kan nggak masalah Om. Untuk doa kita kan ke Allah. Saya juga jadi teringat salah satu teman ngaji yang izin ke kakek itu komplain, Kak, di Arab itu tidak ada geni. Gimana kalau saya mengatakan kulhunar gitu, boleh ndak? Kakek jawab, ya silahkan, ndak apa-apa gitu. Artinya apa? Artinya yang penting kita berdoanya kepada Allah gitu loh. Sudah paham ya dari sini? Yang kurang jelas nanti silahkan hubungi ke nomor WhatsApp. Kita bisa bincang-bincang lebih dalam. Jadi menjalaninya wirid 3 malam atau 3 hari 3 malam bebas dicicil. Kalau siang hari kerja ya kerja aja, waktunya makan kita hanya wirid saja. Sekali lagi tidak usah tawasul kemana-mana. Kalau ke malaikat gimana Om? Nggak apa-apa. Kalau ke Jibril, Mikail, Israfil, Israel kan sifat lam kita, boleh. Silahkan, nggak apa-apa. Itu bisa membantu pembimbingan ke kita. Tapi jangan ke yang lain-lain. Kalau ke mbah kita, leluhur kita yang jelas namanya, jelas sejarahnya, ya nggak apa-apa. Silahkan. Yang penting hanya ke Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Om, kalau ke orang yang kita anggap guru, boleh nggak? Ya nggak apa-apa kan, jelas orang. Saya juga kalau menjalani dulu juga saya fatihah ke atas nama kakek juga yang membimbing saya, meskipun kakek tidak merekomendasikan, tapi juga tidak melarang karena jelas orangnya, jelas wujudnya, jelas petuahnya jelas. Kalau yang tidak saya kenal nggak berani saya. Jadi intinya gitu ya, biar tidak berefek macam-macam, biar hasilnya itu lebih mendamaikan hati kita yang mau menjalani. Yang ragu nggak usah menjalani, karena ini bukan hanya ini, semua apapun itu kalau ragu ya nggak bikin apa-apa, nggak jadi apa-apa. Kalau yakin nggak usah repot ngelakoni, kita cukup yakin aja. Kita doa sebelum makan, setelah makan, sebelum megang HP, habis megang HP, sebelum membaca buku, setelah membaca buku, sebelum tidur, bangun tidur, kita baca sudah merasuk nanti ke dalam diri kita, artinya sudah menyatu khasiat atau fadilah doa itu. Oke, dari sini untuk sementara ini dulu ya, hampir maghrib ini saya tutup dulu. Saya tutup dengan doa ini, bisa dicatat atau didengarkan ulang. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ba'idna min afatil jinni wal insi wasyaitan wal musuh. Allahumma ba'idna min afatil jinni wal insi wasyaitan wal musuh. Allahumma ba'idna min afatil jinni wal insi wasyaitan wal musuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kul hukni. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu ahad, kun fayakun, masa'allahu qadiran abadan. Bismillahirrahmanirrahim. Kul hukni. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu ahad, kun fayakun, masa'allahu qadiran abadan. Bismillahirrahmanirrahim. Kul hukni. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu ahad, kun fayakun, masa'allahu qadiran abadan. Bismillahirrahmanirrahim. Kul hukni. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu ahad, kun fayakun, masa'allahu qadiran abadan. Kemudian kita tutup Allahu Akbarnya 22 kali. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu hanya untuk menutup ya. Allahu Akbar nanti kalau sudah selesai, kita mau menyelesaikan wirid, misalkan merasa cukup 100 dulu, besok lagi kita tutup Allahu Akbar. Awalnya syahadat 3 kali, baiknya 3 kali, kemudian kita mulai hitung berapa rambahan yang kita cicil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.